kanan Ustaz. Itu sekali-sekali Ustaz ya. Tapi terasa nggak enak sekali kayak itu. Perasaan tuh saya seperti takut kayak itu. Saya sudah ke dokter, saya sudah di-scan kan, nggak ada apa-apa kata dokter. Saya juga sudah ke tempat ustadz-ustadz di Palembang kan, saya tanya, yang nggak ada apa-apa katanya Bu. Jadi saya ingin tanyakan pada ustadz, sebenarnya sakit kepala itu sakit apa itu? Besok kita menginginkan surga, tapi yang kita lakukan di dunia ini berbuntut neraka semua ya. Mudah-mudahan ini kita menjadikan gambaran bahwa Maulid Nabi ini, kecintaan kita pada Rasul adalah bagaimana kita mencontoh perilaku Rasul, bagaimana kita mengaplikasikan akhlak-akhlak Rasul kepada diri kita. Awalnya adalah kita baca Al-Quran, kita ketahui artinya, kita kerjakan satu persatu ayat ada dalam Quran, itu insya Allah kita sudah seperti berperilaku seperti Rasul. Mudah-mudahan kita mampu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustaz, kaitan dengan kehidupan Rasulullah SAW dalam masalah kesehatan, adakah satu kisah yang menceritakan beliau itu pernah sakit? Iya. Kalau kisah menceritakan beliau pernah sakit, kayaknya saya belum pernah baca, kecuali beliau pada waktu mau meninggal ya. Pernah lihat beliau kerokan, umpamanya kerokan loh ini ya. Kalau beliau mau meninggal ini sakit panas, ini yang menjadikan bahwa Rasul sakit. Kalau saya berbicara atau memberikan gambaran itu Rasul tidak sakit. Pada waktu beliau memang mau meninggal, beliau didatangi oleh malaikat untuk mengambil nyawa beliau karena memang waktunya sudah sampai. Sama seperti pada waktu beliau kedatangan malaikat Jibril memberikan firman-firman Allah. Beliau juga menggigil dan hampir banyak diceritakan kalau ketemu sama malaikat Jibril itu beliau menggigil. Sesuatu yang tidak nyaman. Apalagi bertemu dengan malaikat yang akan mencabut ruh beliau. Pasti ada ketidakkeseimbangan. Nah, sebagian dari kita tidak tahu itu menganggap sakit. Kalau saya itu bukan sakit karena itu sudah memang waktunya. Jadi insya Allah beliau tidak pernah sakit dan itu harus kita ketahui bahwasanya jangan kita merendahkan Rasulullah hanya dengan sakit ini, sakit itu, sakit ini, malah kita merendahkan Rasul kalau memang kita itu seperti itu. Baik Ustaz. Seperti kita ketahui Ustaz, adalah faktor penyakit di dalam diri kita kan banyak. Iya. Satu diantaranya pola makan yang tidak baik. Insya nah Allah, pola makan Rasulullah itu seperti apa Ustaz? Iya. Yang ada dalam sutra saya pernah dengar itu adalah bahwa beliau itu pola makanan surga. Maksudnya apa itu Ustaz? Iya. Pola makanan surga itu sebenarnya yang paling gampang kita cerna adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Makanan surga itu sesuatu yang sudah ada di dalam Al-Quran. Apa aja dikerjakan. Apa aja perintah Allah dikerjakan. Termasuk nih pola makan makanan surga. Kalau kita bicara lemah lembut, santai, tidak menyakiti hati orang. Itu makanan surga. Kenapa? Dari mulut kita itu kita keluarkan sesuatu yang baik. Makanan surga, kita memberikan nasihat baik. Kita memberikan ilmu-ilmu yang baik. Itu makanan surga. Tetapi kalau kita melakukan suatu amarah, sesuatu iri, dengki yang itu dilarang oleh Allah, berarti itu adalah dekat dengan neraka. Itu aja yang paling gampang ya. Itu Ustaz ya. Dan jangan lupa kalau makan, jangan juga terlalu banyak. Bagi-bagi maksudnya. Insya Allah. Indahnya akhlak Rasulullah SAW, inilah tema yang kita bahas pada pagi ini. Dan bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami melalui line telepon bisa melalui 021 877 80082 atau di 021 840 1501. Baik, sambil menunggu pemirsa yang ada di rumah bergabung dengan kami akan persilahkan kepada jamaah yang ada di Masjid An-Nida MNC TV yang ingin bertanya, silakan tunjuk tangan kepada Ustadz Dano. Ada yang bertanya silakan? Baik, ibu yang di sebelah sana silakan. Tolong mic-nya. Ya, ibu silakan berdiri. Ya. Silakan. Ya. Baik. Bisa dibantu ibu? Ya. Dikasih langsung? Cepat? Ya.
Ibu silakan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suratmi dari Majelis Taklim Nur Hidayah, Palembang. Saya ingin menanyakan kepada Ustadz Danu, saya sering kepala sakit di sebelah kanan, Ustadz. Itu sekali-sekali, Ustadz ya. Tapi terasa nggak enak sekali kayak itu. Perasaan tuh saya seperti takut kayak itu. Saya sudah ke dokter, saya sudah di-scan kan, nggak ada apa-apa kata dokter. Saya juga sudah ke tempat ustadz-ustadz di Palembang kan, saya tanya, yang nggak ada apa-apa katanya Bu. Jadi saya ingin tanyakan pada ustadz, sebenarnya sakit kepala itu sakit apa itu ustadz? Kalau boleh saya memberikan penjelasan sedikit, kalau memang sakitnya di kepala itu namanya sakit kepala Bu. Ya benar. Ya itu insya Allah nggak salah kalau itu. Ya, Kalau di gigi sakit benar, gigi Ustaz, ya? ya. Iya betul. Jadi kalau ibu sakit kepala rasanya nggak enak, rasanya seperti itu. iya, dia denyut-denyut itu sekali ustadz ya. Oh, Nyut, tapi terasa nggak enak begitu. nggak enaknya di kepala apa di perut Bu? Ya, kadang-kadang ya di kepala juga terasa di badan. Oh di badan juga terasa? Terasa nggak enak kayak itu. Oh gitu. Ya sudah. Rasa takut kayak itu. Ada rasa takut? Mm-mm. Takut meninggal atau hanya takut kok bisa takut seperti ini gitu? Iya takutnya tuh ya seperti mau mati kayak takut juga dok. Ibu masih punya suami? Masih. Masih, oke. Begini Bu, Ibu siapa tadi namanya? Suratmi. Oh Suratmi. Ibu Suratmi, insya Allah ini ya, sakit kepala di daerah belakang yang berhubungan dengan ada rasa takut, memang sebelum sakit seperti ini, ibu sering sekali jengkel. Saya tidak bilang marah. Jengkel itu sesuatu amarah yang disimpan, walaupun nggak kenceng. Jengkel melihat suami seperti ini, jengkel melihat saudara kayak gini, sering jengkel. Memang. Tetapi didiamkan. Nah kalau ada unsur takut pada Ibu Suratmi, biasanya kejengkelan ini berhubungan dengan suami. Benar Ustaz. Suaminya jengkelin Bu? Iya memang Ustaz. Kadang disuruh tuh, kadang-kadang sholat itu. Suruh baik, susah iya. ya? Oh ya benar. Insya Allah Bu, karena Ibu tadi menjelaskan ada sakit di sebelah belakang kanan kepala kan gitu. Itu insya Allah berhubungan. Apa yang Ibu pikirkan kepada beliau sebenarnya baik. Seperti tadi, sholat baik. Makanya adanya di sebelah kanan. Tapi karena suami tidak mau menjalankan atau suami malas menjalankan, Ibu nyuruh, tetapi di situ ada jengkel. Jengkel aja di sini. Benar. Ibu nggak bisa marah. Karena apa? Karena bisa aja suami lebih galak. Sehingga ibu marahnya hanya diem, jengkel. Kenapa sih udah tua kayak begini kok nggak mau sholat umpamanya? Kenapa sih Tapi udah? alhamdulillah sekarang sudah sholat. Oh alhamdulillah sudah ya. Iya. Oh ya sudah. Sudah sholat apa disolatkan? Bu? Sudah sholat. Sholat dong, ya Ustaz. alhamdulillah. Ya sudah Bu. Ibu kalau sudah suami sudah mau, ibu sekarang ganti jengkelnya harus belajar dihilangkan. Kalau suami sudah mau menjalankan sujud pada Allah Ta'ala, ibu belajar untuk tidak jengkel lagi kepada suami semata-mata karena Allah. Mau nggak sekarang? Mau Ustaz. Insya Allah mau ya, paham Insya ya? Allah. Nah sekarang adalah cara berdoa. Nah karena ibu sudah masih sakit di kepala bagian belakang, berdoalah pada Allah setelah ibu sholat wajib boleh, setelah ibu sholat sunnah tahajud boleh. Dan doanya jelas. Istighfar dulu, astagfirullahaladzim, kemudian doa, ya Allah jika sakit di belakang kepala sebelah kananku disebabkan karena kejengkelanku pada suamiku, jika itu salah dan dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku. Doa itu diulang terus. Kemudian di akhirnya, ya Allah aku mohon agar sakit yang ada pada kepala belakangku, agar engkau izinkan sembuh, amin. Sudah cukup seperti itu. Mudah-mudahan kalau Ya, ibu Ustaz. benar-benar memahami, Allah memberikan kesembuhan amat sangat cepat, amin. 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 Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat ya Bu. Ya.
Ya, terima kasih Ustaz ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada penelpon dari pemirsa di rumah. Assalamualaikum.